Puji Tuhan ya, kita masih bisa berjumpa untuk beribadah bersama dan memuji Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin memulai ibadah KAA. Berkati supaya ibadah ini berjalan lancar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, Tuhan itu sangat baik untuk setiap dari kita ya. Minggu ini Kak Kelin ada ulangan, tetapi Tuhan memberikan hikmat saat Kak Kelin belajar dan mengerjakan ulangan sehingga Kak Kelin mendapatkan nilai yang bagus. Wah, kalau Jolin kemarin sakit, tetapi Tuhan berikan kesembuhan, maka Jolin bisa beribadah bersama saat ini. Kalau Kak Fausta, tadi pagi Kak Fausta bisa bangun pagi dengan sehat. Makanya Kak Fausta bisa datang ibadah bersama teman-teman. Wah, Tuhan luar biasa baik ya kalau kita mau merenungkannya. Teman-teman juga bisa share di kolom komentar kebaikan Tuhan yang teman-teman rasakan dalam minggu ini. Yuk sambil kita menyanyi, kita mau merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kejarlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Selamat syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Iya, mari kita sama-sama imani ya bahwa kasih Tuhan pada kita itu luar biasa besarnya. Yap, dia bukan hanya Allah yang luar biasa baik, tapi juga berkuasa loh teman-teman. Saat ada iblis yang mencoba menggoda kita untuk membuat kita melakukan dosa, menjadi takut atau merasa bersalah karena percaya kepadanya, kita harus ingat bahwa kita punya Allah yang perkasa dan kita adalah anaknya. Iya, saat iblis menggoda kita, ayo kita tolak dia dalam nama siapa? Yesus. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ya, seperti yang di pujian tadi, firman-Nya yang menguatkan dan meneguhkan kita, jadi kita tidak perlu takut.
Walau kita mendaki gunung yang tinggi, dalam lembah yang dalam, Tuhan akan selalu ada buat kita. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, yuk datang ibadah tatap muka. Jadi, kita bisa beribadah memuji Tuhan bersama. Iya, ibadah tatap mukanya sekarang ada 3 kali ya. Jam 8 pagi di ruang Daniel, jam 9 pagi, dan jam 5 sore di ruang Maria. Untuk info lebih lengkapnya dibagikan di inspirasi hari ini atau bisa tanya ke kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Nah, sekarang mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Tolong berkati persembahan ini agar bisa menjadi berkat untuk kerajaan-Mu di bumi dan di surga. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita tentang perbuatan Allah. Mari kita simak cerita itu di dalam hati kita imani, dan kita lakukan di hidup kita sampai selama-lamanya. Itu tetap tinggal dalam hatiku.
Ayo adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau berikan sukacita ketika kami memuji akan Engkau. Dan saat yang indah ini, kamu mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya dengan firman-Mu, kami bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, Kak Lani mau tanya, di sini adakah yang tidak pernah berdoa? Pastinya semuanya pernah berdoa. Apakah penting buat kita berdoa itu? Iya, berdoa sangat penting. Karena itu merupakan kebutuhan kita untuk menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk menceritakan isi hati kita kepada Tuhan. Nah, itulah yang dilakukan oleh Bapak Daniel. Setiap hari dia berdoa kepada Tuhan, adik-adik, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Pak Daniel bekerja pada pemerintahan kerajaan Persia. Rajanya bernama Raja Darius. Nah, Raja Darius mengangkat 122 wakil raja dan ditempatkan di tempat-tempat daerah kekuasaannya. Raja Darius pun mengangkat 3 orang pejabat tinggi untuk memimpin 122 wakil raja yang telah diangkatnya. Nah, Pak Daniel merupakan salah satu dari 3 pejabat tinggi kerajaan. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Pak Daniel yang sudah tua tetapi tetap bersemangat untuk tetap ada di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, Pak Daniel sangat dikasih oleh Raja Darius. Raja Darius melihat bahwa Pak Daniel berbeda dengan yang lainnya. Dia memiliki roh yang luar biasa sehingga tanggung jawab yang diberikan kepada Pak Daniel, dia lakukan dengan sukacita dan penuh dengan tanggung jawab. Sehingga Raja Darius bermaksud untuk mengangkat Bapak Daniel menjadi pegawai tertinggi atas seluruh kekuasaannya. Wah, luar biasa adik-adik Bapak Daniel, adik-adik. Dia sangat dikasih oleh Raja Darius. Tetapi banyak orang yang tidak suka kalau sampai Pak Daniel dipilih sebagai pejabat tertinggi. Kenapa adik-adik? Karena Pak Daniel itu bukan orang Persia. Tapi Pak Daniel itu adalah seorang tawanan perang kerajaan Yehuda. Wah, seorang tawanan perang kok akan memimpin bangsa Persia? Tidak akan mungkin lah. Mereka tidak setuju atas keinginan dari Raja Darius, adik-adik. Kemudian mereka berpikir untuk menyingkirkan Bapak Daniel. Wah, gimana ya caranya ya? Pak Daniel itu rajin bekerja, tidak suka bolos, tidak suka menerima suap. Apalagi ya, tidak ada yang bisa menjatuhkan Bapak Daniel di dalam pekerjaannya. Hanya mereka berpikir, iya, Pak Daniel itu kan rajin berdoa. Kita mau singkirkan Pak Daniel dengan kepercayaan Pak Daniel itu. Dan benar adik-adik, setelah mereka berpikir adik-adik mencari cara untuk menjatuhkan Bapak Daniel, akhirnya orang-orang yang tidak suka kepada Pak Daniel itu menghadap raja. Terus mereka menyatakan sembah dan permohonannya kepada raja. Ya Tuanku Raja, kekalah hidup Tuan selama-lamanya. Menyanjung-nyanjung Raja Darius, adik-adik. Dan mereka mengatakan bahwa mereka ingin bahwa Raja Darius dihormati oleh setiap orang. Maka Tuanku Raja harus menetapkan satu peraturan. Peraturan apa itu? Begini Tuanku Raja harus memberikan peraturan bahwa setiap orang harus menyembah kepada Tuanku Raja, tidak boleh menyembah kepada dewanya atau kepada manusia lain selama 30 hari. Wah, berarti yang harus disembah kan Raja Darius. Wah, Raja Darius berpikir, bagus juga usul dari pejabat-pejabat ini. Wah, mereka memang ingin aku dihormati. Mereka memang ingin aku disayangi, dikasihi oleh rakyatku. Akhirnya adik-adik Raja Darius setuju dan membuat surat peraturan itu. Wah, kemudian ditandatangani dan dimeteraikan kerajaan bahwa pertanda bahwa
peraturan itu tidak bisa dicabut lagi. Wah, setelah itu adik-adik, peraturan itu disebarluaskan ke seluruh kerajaan Persia. Sampai juga Bapak Daniel mendengar bahwa dia tidak boleh berdoa. Adik-adik, tidak boleh berdoa kepada Allahnya. Dia harus menyembah kepada Raja Darius saja. Tetapi adik-adik, Pak Darius berpikir, bagaimana ini? Selama 30 hari aku tidak boleh berdoa kepada Allahku, Allah yang hidup. Tidak bisa. Aku setiap hari harus berdoa karena itu adalah kebutuhanku. Tapi konsekuensinya adik-adik, kalau tadi tidak bisa mentaati peraturannya, dikatakan di peraturan itu bahwa akan dimasukkan ke dalam gua singa. Waduh. Tapi kira-kira Pak Daniel tetap berdoa apa enggak adik-adik? Iya, Pak Daniel tetap berdoa sama Tuhan. Walaupun dia tahu kalau dia berdoa kepada Tuhan, dia akan dihukum, dilemparkan di gua singa. Tapi Pak Daniel tidak bisa jauh dari Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, ketika Pak Daniel berdoa, jadi orang-orang yang tidak menyukai Pak Daniel itu mulai mengawasi, melihat adik-adik. Tuh Bapak Daniel berdoa melanggar peraturan apa yang sudah ditetapkan oleh Raja. Wah, ini kita berhasil membuat Daniel tersingkirkan, melanggar peraturan. Wah, mereka senang sekali. Akhirnya mereka bergegas, orang-orang yang suka sama Pak Daniel itu bergegas untuk menghadap Raja Darius. Terus mereka menghadap Raja Darius dan mereka mengatakan, Tuanku Raja Darius sudah memberikan satu peraturan bahwa tidak boleh seorang pun menyembah kepada dewannya atau kepada manusia lain selama 30 hari. Hanya boleh menyembah kepada Tuanku Raja. Benar demikian ya Tuanku Raja? Iya, betul. Tapi Tuanku Raja, ada seorang yang melanggar apa yang Tuhan sudah tetapkan. Melanggar? Siapa dia? Daniel telah melanggar. Dia berdoa kepada Allahnya. Raja Darius kaget nanti. Hah? Daniel orang yang sangat aku sayangi. Dia melanggar peraturanku. Aduh, Raja Darius sedih hati-hati ya. Kenapa harus Daniel yang melanggar peraturannya? Dia sedih hati-hati. Setelah pejabat-pejabat itu pergi hati-hati ya, Raja Darius sedih. Dia berusaha mencari cara agar Daniel bisa diselamatkan, tidak dilemparkan di dalam gua singa karena melanggar peraturan. Raja Darius sedih adik-adik. Kenapa itu bisa terjadi? Seharusnya aku tidak membuat peraturan demikian. Waduh, tidak ada jalan lain. Aduh, bagaimana? Raja Darius sangat sedih sekali. Raja Darius didesak oleh orang-orang untuk segera memanggil Daniel. Raja Darius tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan Daniel. Akhirnya Raja Darius memanggil Daniel. Dan Raja Darius berkata kepada Daniel, Daniel, Allahmu yang dengan setia engkau sembah, Allahmu juga yang akan menyelamatkan engkau. Setelah itu Daniel dibawa oleh pengawal kerajaan menuju ke gua singa. Di sana Bapak Daniel dilemparkan ke dalam gua itu dan lubang gua itu ditutup dengan batu yang besar, kemudian dimeterai oleh meterai kerajaan yang menandakan bahwa hanya Raja Dariuslah yang bisa membuka batu penutup gua itu. Ya, setelah itu adik-adik, Raja Darius pulang dengan hati yang sedih. Dalam perjalanan pulangnya masih terpikirkan, saat ini Daniel sedang apa? Selamat atau sudah mati diterkam oleh singa-singa itu? Raja Darius sangat gelisah adik-adik. Dia sampai di kamarnya, dia tidak bisa tidur adik-adik. Masih kepikiran sama Daniel.
Tetapi karena capek memikirkan Daniel, akhirnya dia pun tertidur. Tapi tidak bisa tertidur pula saat itu, karena pagi-pagi hari dia sudah terbangun dan dia segera ingin bergegas melihat keadaan Daniel. Dia dikawal oleh pengawal kerajaan untuk sampai ke gua singa itu. Sampai di sana adik-adik dengan hati yang masih penuh tanda tanya adik-adik. Apakah Daniel masih hidup? Apakah Daniel sudah mati? Dia mulai berkata kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup. Apakah Allahmu telah menyelamatkan engkau? Masih sepi ya. Terus dia panggil Daniel. Kemudian tidak berapa lama kemudian ada suara yang menyaut, ya Tuanku Raja, kekalah hidupmu selama-lamanya. Allah yang aku sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang menuntun umatnya. Allah telah menyuruh malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga singa-singa itu tidak mengapa-ngapakan aku, Tuanku Raja. Wah, Raja Darius sangat senang sekali adik-adik. Ternyata Daniel masih hidup. Segera dia menyuruh pasukannya adik-adik untuk mengangkat batu itu, adik-adik, yang menutup gua singa itu, mengangkatnya adik-adik, dan juga segera mengangkat Bapak Daniel dari dalam lubang singa itu. Raja Darius sangat penuh sukacita adik-adik. Dia menyambut Bapak Daniel dengan sukacita adik-adik. Senang sekali adik-adik, ternyata Bapak Daniel masih hidup. Dan Raja memerintahkan orang-orang yang sudah menuduh Bapak Daniel itu adik-adik untuk dimasukkan ke dalam gua singa. Dan tidak berapa lama kemudian adik-adik, orang-orang itu dibawa ke dalam gua singa dan mereka mati dimakan oleh singa-singa itu. Adik-adik, Allah yang disembah oleh Bapak Daniel adalah Allah yang kita sembah juga, Allah yang hidup, Allah yang senantiasa menuntun dan menolong kita senantiasa. Oleh karena itu adik-adik, Raja Darius memberikan satu ketetapan adik-adik. Dia memberikan surat kepada semua orang bangsa di bumi adik-adik. Dikatakan di dalam Daniel 6 ayat 26. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Nah, sukacita ya dia ketika Allah kita, Allah yang hidup, yang memberkati dan melindungi kita senantiasa, membuat Raja Darius percaya kepada Allahnya Bapak Daniel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Yuk adik-adik, kita mau membaca ayat hafalan kita pada siang hari ini. Kita buka di dalam Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Sekali lagi ya. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Yuk kita menghafalkan dengan gerakan ya. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Sekali lagi ya. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan, lalu meluputkan mereka. Puji Tuhan adik-adik ya. Allah senantiasa yang akan membentengi dan senantiasa akan menolong kita dalam keadaan apapun juga. Makanya adik-adik, kita harus
tetap senantiasa berdoa kepada Tuhan. Yuk kita mau mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih kami punya Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Jagai hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh senantiasa menyenangkan akan hati Tuhan. Dan Tuhan, ibadah kami telah selesai, berikan supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Wah, tidak terasa ya kita sudah sampai di akhir ibadah kita hari ini. Iya, mari kita rajin beribadah pada Tuhan seperti Daniel ya. Karena apa? Karena kita dimenangkan oleh iman kita.